Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Freshly Tranjani dari absen 15 dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri dengan menggunakan matriks. Selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi dari transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Nah, ini untuk rumusnya pergeseran translasi ada P, X, Y, translasi A sama B. Hasilnya adalah P aksen, X plus A, Y plus B dengan keterangan berikut pada layar. Nah, ini untuk contoh soal translasi. Titik A 1,3 ditransformasikan terhadap matriks min 2, 3, 1, 2. Tentukan koordinat hasil transformasi di titik tersebut. Langsung aja ini dilihat ada caranya di layar. Materi selanjutnya di transformasi geometri ini adalah pencerminan atau refleksi. Pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Untuk pencerminan atau refleksi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X dengan persamaan matriks seperti di layar. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y dengan persamaan matriks seperti di layar. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal atau titik 0,0 seperti di layar. Yang keempat, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, itu matriksnya ada juga di layar. Yang kelima, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Yang kedelapan, pencerminan terhadap titik A, B dilambangkan dengan M, A, B. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya kita ambil yang sumbu X aja. Oke, langsung aja. Tentukan bayangan titik P 1,-3 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Karena sumbu X itu tadi matriksnya 1, 0, 0, min 1, jadi kayak gini ya. Langsung ditambahin aja. Jadi X aksen Y aksennya itu sama dengan 1,3. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran atau rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan memutar titik-titik tersebut sejauh θ terhadap suatu titik pusat rotasi. Suatu rotasi dengan pusat P dan sudut rotasi θ dinotasikan dengan R, P, θ. Oke, di sini saya akan menjelaskan rotasi terhadap titik pusat 0,0 atau dilambangkan dengan R 0, θ. Jika titik P, X, Y diputar sebesar θ berlawanan arah jam terhadap titik pusat 0,0, maka diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, jadi sini R 0, θ itu sama dengan P, X, Y menjadi di rotasi terhadap P, X, Y sama dengan P, X cos θ dikurang Y sin θ, X sin θ ditambah Y cos θ. Nah, persamaan matriksnya bisa dilihat di PPT. Oke, untuk tambahannya, untuk θ sama dengan 90 derajat atau minus 90 derajat atau 180 derajat, 270 derajat, minus 270 derajat dengan memasukkan nilai θ
Oke, selanjutnya rotasi terhadap titik pusat A, B atau dilambangkan dengan 0, theta. Nah, jika suatu titik P, X, Y diputar sejauh theta berlawanan dengan arah jam terhadap titik pusat A, B, maka bayangannya adalah sebagai berikut. Ya, bisa dapat dilihat di PPT, dan persamaan matriksnya juga bisa dilihat di PPT. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal rotasi titik min 1,2 terhadap titik 3,4 sebesar 90 derajat. Nah, di sini kita disuruh menentukan titik A aksen. Nah, untuk menjawabnya, jadi X, Y kita rotasi menjadi X aksen, Y aksen. Sama dengan min Y tambah A ditambah B, X min A ditambah B. Kita masukkan angkanya, min 1,2 kita rotasikan menjadi X aksen, Y aksen. Sama dengan min 2 ditambah 7, min 1 dikurang min 1, yang hasilnya adalah 5,0. Nah, jadi nilai A aksen adalah 5,0. Ya, selanjutnya ada definisi dilatasi. Ya, dilatasi adalah perubahan titik suatu objek pada bidang geometri berdasarkan nilai pengalinya. Ya, setelah itu ada faktor pengali pada dilatasi. Yang pertama, faktor pengali lebih besar dari 1 akan mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Lalu ada faktor pengali sama dengan 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Lalu faktor pengali antara 0 dan 1 mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Lalu yang keempat, faktor pengali antara min 1 dan 0 mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan memiliki arah yang berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Lalu faktor pengali sama dengan min 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Lalu yang terakhir adalah faktor pengali lebih kecil dari min 1 mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan memiliki arah berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Setelah itu ada jenis-jenis dilatasi. Yang pertama adalah dilatasi terhadap titik pusat atau titik pusat 00. Bentuk umum dilatasi titik A terhadap titik pusat 00 bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu A XY dikali D 0K atau dijadikan A aksen dalam kurung X terus Y aksen. Bentuk penulisan di atas itu menunjukkan bahwa titik A yang berkoordinat XY mengalami dilatasi terhadap titik pusat 00 dengan faktor pengali sehingga menghasilkan titik A aksen yang berkoordinat X aksen Y aksen. Untuk menentukan koordinat X aksen dan Y aksen itu bisa ditentukan menggunakan persamaan matriks yang pada di bawah itu. Lalu jenis yang kedua adalah dilatasi terhadap titik pusat AB. Jika titik A mengalami dilatasi terhadap titik pusat AB dengan faktor pengali K, maka secara matematis bisa dinyatakan sebagai A dalam kurung XY dikali D AB K menjadi A aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Koordinat akhir bisa dicari dengan persamaan matriks sebagai berikut yang ada di bawahnya itu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini soalnya adalah bayangan titik P 5,4 jika didilatasikan terhadap pusat, yaitu min 2,3 dengan faktor skala min 4 adalah, nah di sini kita akan menggunakan rumus X aksen min A sama dengan K dalam kurung X min A. Nah, untuk Y-nya itu X aksennya hanya diganti Y aja, jadi yang X aksen di depan diganti Y dan X yang di dalam kurung diganti menjadi Y. Nah, kita bisa langsung saja ke bagian mencari X aksennya, yaitu tinggal memasukkan saja, berarti X aksen sama dengan min 4
dalam kurung 5 ditambah 2 min 2. Lalu jawabannya adalah 28 min 28 dikurangin min 2 dikurangin 2. Yang akan menjadi min 30. Lalu untuk Y aksennya kita hanya perlu memasukkan yang sama ke rumus yang sama. Jadi min 4 dalam kurung 4 ditambah 3 min 3, yaitu min 28 dikurangin 3, yaitu jawaban akhirnya menjadi min 31. Nah, kita di sini sudah tahu bahwa X aksennya itu adalah min 30 dan Y aksennya itu min 31. Berarti P aksen koordinatnya itu min 30 X dan min 31 sebagai Y-nya itu. Ya, sekian, terima kasih.